Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, dan di video kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin lagi. Dan seperti biasa kita akan lihat Bitcoin berada di harga 100.460 US dollar. Dan kemarin sempat saya bahas video tentang Bitcoin juga di, kalau nggak salah, last video ya, tentang potensi Bitcoin ada rebound ya. Dan ternyata market berkata lain ya, Bitcoin malah terjun lebih dalam ya, tapi tidak melebihi yang ekspektasi saya berikan ya. Maksud dalam arti, saya sempat mengatakan support terbesar saya di itu di 98.209 ya, ya kurang lebih di low ini ya. Jadi saya masih anggap Bitcoin lagi naik ya, masih lagi naik, bias masih besar naik. Cuman market memang lagi di eksternal order block ya, berada di area diskon terbaik menurut saya, entry yang terbaik di sini. Tapi kalaupun dijebol, ya udah ya, kita punya analisa yang potensi kalaupun jebol, kita menunggu momen di mana waktunya untuk beli lagi ya. Dan kalaupun jebol ya, itu ada chance untuk potensi market bisa turun ya. Tapi ketika dia turun, dia akan naik lagi ya. Namun ini ada indikasi marketnya bisa turun lebih dalam ya, jika yang saya gambar itu sesuai dengan prediksi yang saya buat. Misalnya ini market, saya masih prediksi market lagi naik ya. Alasan yang pertama adalah dia masuk di area external order block ya, order block yang terakhir di sini. Namun saya sempat buat video di terakhir kalau nggak salah, itu karena masuk di area parallel channel ya. Ini ya, saya ambil di low candle-nya semua. Ini pun juga sama, dan market break ya, break, dan ya tapi masih di area sini ya, masih di area sini. Kalaupun dia jebol, nah jebolnya akan masuk ke area 86 ribuan. Setelah masuk 86 ribuan, dia akan naik lagi ya, akan mencari area fair value gap ya. Ketika market sudah masuk di area fair value gap, maka disitulah market akan potensi bisa turun lebih dalam ya. Dan analisa itu tidak ada yang 100% akurat ya, pasti ada salahnya. Jadi untuk mengetahui kita salah atau benarnya, itu tergantung dari berapa kali kita backtest, berapa kali data yang kita uji untuk melakukan trading simulator. Itu kita menemukan win rate namanya. Nah, win rate kita berapa ya. Nah, kalaupun waktunya salah, ya udah, yang harus kita lakukan adalah lakukan lagi ya, lakukan lagi dengan teknik yang sama ya. Teknik yang sama dalam arti, kita sudah mempelajari teknik itu dengan berapa kali ya. Ketika waktunya salah, ya udah gitu ya, udah, jangan all in ya. Kalau all in, jadi kita nggak bisa lagi melakukan trading atau transaksi berikutnya begitu. Jadi perlu yang namanya money management ya, money management dalam trading. Jadi nggak semuanya kita lempar satu poin, kita masuk trading tanpa SL ya. Kalaupun sudah SL, nggak, ya udah, nunggu lagi momen entry yang terbaik, momen yang sesuai dengan metode yang kita udah pelajari. Misalnya yang kalian suka support resisten, pelajari support resisten. Tunggu ketika market sudah masuk support, kita entry buy. Kalau dia salah, ya udah kena SL. Kalaupun benar, ya udah kita profit. Toh marketnya bergerak begitu-begitu aja. Dalam arti, kalau kita entry TP 1:2 pun, kita sudah menutupi kerugian yang sebelumnya ya. Oke, Cardano bagaimana? Kemarin saya juga menganalisa Cardano, dan ya saya dapat di sini melakukan analisa ya, bahwa di area sini adalah potensi market rebound. Dengan potensi market rebound itu, saya sempat USDT itu ada chance untuk turun di sini ya. Dan ternyata market USDT dia nggak turun, dia naik. Nah, ini adalah salah satu analisa yang menurut saya waktunya salah ya.
Salah dalam arti ya udah, market kalau udah salah apa yang harus kita lakukan ya, kita tunggu aja marketnya bergerak mau kemana dan menunggu market momen golden moment ya, golden moment. Dah, ketika dapat golden moment disitulah kita entry. Nah sekarang kalaupun udah salah ya udah, gitu aja sih menurut saya. Yang penting kalian masuk dan pakai SL ya. Kalaupun masuk pakai spot, entry pakai spot, kita nggak perlu SL kan. Ya udah kita masuk sekarang seperti yang tadi. Mungkin sekarang lagi break even ya. Kalau kita masuk yang sempat saya buat video itu, kemudian sempat turun dikit, habis itu lagi berapa harinya dia udah lagi masuk di area entry kita. Nah, kalau di spot lebih aman ya. Kalau kita main future ya kita bisa kena libas kalau kita nggak pakai SL. Kalaupun kita nggak pakai SL, itu menurut saya masih apa? Agak riskan ya, agak riskan dalam arti kalau kita harus punya dana besar sampai uangnya itu mencukupi dari ATH misalnya, kita tarik sampai ke 70%-an lah misalnya, atau 80%-an. Berapa dana yang harus kita kumpul depositkan supaya kita bisa menahan floating sampai minus 80%. Nah, itu kalau kita nggak pakai SL. Ya, tapi kalau ada dana misalnya, kalian entry seperti averaging aja. Entry di sini misalnya udah minus misalnya. Kita hitung nih. Kita masuk market ketika harga di sini sama di sini. Nah, itu aja. Jadi ketika dia rebound, kita gampang cepet keluar ya, walaupun kita nggak profit, minimal kita nggak loss gitu. Apakah teknik trading tanpa SL itu baik? Menurut saya itu tidak bagus ya kalau trading tanpa SL, karena itu kurang manajemen yang bagus ya. Karena salah satunya bukan karena ya dia pasti bakalan balik lagi ke area entry kita ya, karena kalau kita entry averaging, tapi waktu yang kita menunggu untuk dia rebound itu lama ya, menunggu rebound itu lama, apalagi kita trading future. Sebaiknya kita open posisi short kan ya, kalau kita tahu arah marketnya sekarang lagi turun. Kalaupun naik ya kita perlu pakai SL, itu aja teman-teman. Ini analisa Cardano menurut saya sih sempat naik ya, saya sempat prediksi naik, ternyata dia turun sedikit, setelah itu dia naik lagi dan sekarang dia mantul ke bawah ya. Dan terakhir ya, kalau ini XRP ya, sorry, dan terakhir Cardano juga sama ya, ini pun saya analisa naik, dia sempat turun sedikit, habis itu dia naik lagi dan balik lagi ke area entry yang saya sebutkan. Jadi market begitu-begitu aja ya. Oke, kita akan prediksi Bitcoin lagi. Kenapa saya bilang biasnya lagi naik ya? Yang pertama di sini saya gunakan teknik metode Smart Money Concept dulu ya. Alasan saya gunakan Smart Money Concept. Di sini kita bisa melihat bias harga untuk kedepannya yang secara besar ya. Untuk time frame besar saya andalkan Smart Money Concept. Oke, yang belum mempelajari Smart Money Concept, saya akan ajari kalian sedikit saja di sini. Kita harus pahami tentang break of structure ya. Nah, break of structure ini bisa kebentuk kalau kita mengambil area inducement ya. Ketika marketnya buat struktur dua kali ya, salah satu dua, dia break low yang pertama, ini namanya inducement. Setelah dia break low yang pertama, kemudian dia naik lagi, nah ini namanya boss ya. Boss ya, itu teman-teman. Nah, ketika kalau kita dapat boss, kita bisa nentuin ini adalah area low dan area high-nya mana. Area high-nya kita menunggu market membentuk boss lagi. Nah ya, ini belum boss ya, karena ini low pertama, break lagi. Nah, ini namanya inducement. Nah, inducement ini ketika sudah ambil dan market naik lagi ke atas, nah ini baru namanya boss ya, break of structure. Dan kita nemu dua struktur yang besar ya, ini sama yang ini ya. Jadi kita awalnya tahannya di sini karena dia udah jadi boss baru, maka eksternal
low-nya yang awalnya di sini menjadi di sini ya. Nah, jadi kita punya ekspektasi market masih bisa naik ya. Kalau dia nggak break low ini. Misalnya market break ke bawah ya. Break ke bawah misalnya teman-teman. Turun break malah dia. Nah, ketika break nih lihat dulu candlenya. Apakah dia break hanya wick saja atau dia hanya ambil ekornya saja atau dia close ya. Close candle nanti dia nutup candle pas banget di ngelewatin low candle yang kita buat, low strukturnya kita buat. Misalnya di sini break. Nah, itu ada menandakan market potensi berubah structure, awalnya naik jadi turun. Nah, ketika dia udah break maka dia pasti akan naik lagi ya. Naik lagi untuk ngambil end supply zone-nya atau order block yang di atasnya. Nah, dan setelah dia naik, disitulah market lebih turun lebih dalam lagi. Nah, begitu marketnya bergerak. Nah, sekarang begini, sama hal yang saya buat ya. Bitcoin ini saya anggap masih bisa naik. Alasan yang pertama adalah ini adalah endorsement ya. Kemudian ini adalah break of structure ya. Nah, ini break of structure. Setelah itu market buat struktur lagi, turun, naik lagi. Nah, ini apakah jadi break of structure? Ini belum jadi break of structure karena apa? Karena dia ambil satu candle aja. Maksudnya nanti dia hanya struktur satu aja ya. Begini. Nah, kemudian market turun. Nah, turun jadi ini adalah inducement teman-teman. Ya, itu adalah inducement. Saya sebut aja ini liquidity ya, gambar ini aja. Saya ganti aja inducement ya. Biar kalian lebih paham. Inducement ya. Oke, ini inducement. Nah, setelah inducement dia turun, market naik lagi nih. Nah, apakah ini jadi boss? Kalau dia nutup close candle, kita lihat di sini. Nah, ini dia tidak close candle ya. Ini dia pas banget kena ekornya. Ketika market kena ekornya, ini masih belum valid ya teman-teman. Masih ada chance bisa berbalik arah marketnya. Begitu teman-teman. Nah, kalau dia close candle, misalnya ini candle yang hijau ini ternyata dia full nih. Full dia sampai sini dia tutup candlenya. Nah, ini baru saya sebut jadi break of structure teman-teman. Nah, saya sebut itu break of structure jika candle yang hijau ini tertutupi ya oleh higher high-nya. Kalau tidak, ini belum saya sebut boss ya, masih disebut ambil liquid aja itu teman-teman. Atau dia sambil BSL, buy set liquidity ya, ambil liquid aja gitu teman-teman. Nah, ketika dia ambil liquid, maka ada chance untuk dia ambil liquid bawah ini. Nah, gitu teman-teman. Sudah ambil liquid bawah ya, liquidity yang di bawah ya. Kalian tahu kan ini kan boss. Jadi eksternal bossnya itu kan masih di low ini. Yang saya anggap ini adalah eksternal yang sangat kuat. Saya kasih tanda ini aja ya supaya lebih kelihatan lebih besar ya. Ini eksternal low-nya. Kalau ini di break ya teman-teman, ini udah mepet sih. Kalau di break ya sampai bawah dan dia close candle di sini, itu sudah menandakan market sudah menjadi perubahan struktur. Yang awalnya saya anggap dia naik, sekarang jadi turun. Nah, kalau dia udah jadi turun, ada chance untuk dia naik lagi ya. Kenapa begitu? Karena dia membuat struktur secondary ya. Jadi dia bisa buat struktur itu untuk lebih dalam lagi. Maksudnya dalam arti gini, dia turun, setelah turun dia buat struktur lagi naik kan. Nah, dia naik dan terjun lebih dalam lagi ya. Gitu teman-teman. Karena dia ambil di sini adalah supply-nya ya. Di sini ada area supply yang
expect bisa turun ke bawah. Nah, tapi untuk saat ini market belum turun, ya belum break, ya walaupun dia sekarang turun. Nah, turun ini bukan berarti dia marketnya lagi bearish, enggak. Marketnya lagi memang masuk di area order block ekstrim, ya di sini, dan dia masuk di 50% order block ekstrim, ya. Kalau order block ekstrim ini di break banget, di break ya, itu sudah berubah ya. Tapi kalau menurut saya nih masih ada potensi market lagi naik ya, karena biasnya masih naik walaupun banyak gonjang-ganjing di tengah-tengah ini. Nah, ini kita bisa pakai arah bias menggunakan metode smart money concept. Itu menurut saya di time frame besar itu masih oke. Dan kita bisa lihat di time frame lebih kecil lagi di H4 ya. Dan di H4 pun kita bisa menerka ya pergerakan marketnya. Nah, kalau di H4 nih saya menunggu market break ya. Di mana? Ya. Kita lihat dulu struktur H1-nya. Kita lihat dulu boss terakhir di mana. Ya. Di sini ada boss ya. Ini boss. Oke. Dan ini adalah eksternal high-nya ya. Saya buat besar aja ya. Nih. Saya set dulu X. Nah, marketnya tidak ngebreak atas nih ya. Nah, dia nggak break atas, malah dia entry sell ya, pas banget di area order block ini. Ini saya buat order block ya. Saya ganti tulisannya warna putih ya. OB. Oke, dia turun lebih dalam. Nah, ini jadi boss ya. Saya buat boss aja. Saya ganti bosnya ya biar lebih kelihatan lebih besar ya. Boss di sini. Kemudian stylenya saya ganti jadi lurus, ukurannya gini ya. Save aja. Oke. Nah, bos. Kemudian market lagi bergerak nih, teman-teman. Dia bergerak kayak gini, teman-teman. Sorry, saya akan gambar. Ini bos ya. Lalu itu marketnya bergerak naik, kemudian turun. Setelah itu naik ya. Nah, ini kecil ini gimana? Ya, yang kecil ini gimana? Ini dia ambil liquidity, dia ambil inducement. Ya, ini namanya inducement ya. Saya buat dulu inducement ya, biar kalian paham kenapa saya bilang ini inducement ya. Nah, dia buat liquidity, kemudian dia naik, ambil inducement, setelah itu ini jadi boss ya, boss. Nah, kan market lagi turun lagi nih, turun ya, turun, naik, turun, inducement nih. Ini inducement lagi. Ini ada inducement lagi. Nah, setelah itu market eksternalnya ada di sini. Nah, ini saya buat eksternal ya. Nah, dia nggak break kan, lihat, karena trennya masih turun di sini. Tapi dia udah masuk di area order block daily ya, dan menandakan bahwa market kalaupun di break high-nya ini yang saya buat di harga kurang lebih 104 ini, dia break, misalnya naik nih marketnya nih, naik nanti misalnya naik misalnya, ini udah menandakan market sudah potensi naik ya. Ya, ini udah jadi structure marketnya udah mulai berubah jadi change of character ya. Saya buat change of character di sini ya. Ya, saya buat change of character.
Nah, kalau dia udah break, nah kalau udah change of character, saya tinggal masuk di area order block lagi. Nah, di sini itu sih pergerakan marketnya sebenarnya ya teman-teman. Jadi untuk saat ini ya market ya begitu-begitu aja bergeraknya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk saat ini market masih di area eksternal order block ya. Kalau mau masuk instan ya, entry langsung menurut saya oke ya. Yang penting stop lossnya di bawah low ini ya. Dan kalau menunggu konfirmasi lebih jelas ya tunggu aja market sampai ke change of character ini ya. Kalau dia break di external high ini akan terbentuk jadi change of character ya. Begitu aja ya. Kalau udah break, nah itu ada menandakan market potensi naik itu ya teman-teman. Dan udah jelas di sini ya kenapa saya menggunakan order block untuk analisa time frame yang lebih besar ya. Itu salah satunya ya. Dan oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa like and subscribe di channel saya. Terima kasih untuk kalian semua dan selamat malam.